bisa tuliskan fungsinya berbentuk fx sama dengan a x kuadrat. Ini musiknya bakal kekencangan, saya kecilin. Ditambah c. Nah, kita tahu ketika pertemuan pertama sekali kita bisa somehow melengkapkan kuadrat. Ini akan bentuknya seperti ini. Ya, mungkin kalau masih lupa apa di sininya, ini katakanlah ini alfa ini. Ini misalkan ya. Kita tahu bahwa bisa selalu dibentuk seperti itu. Kalau kita ingin tahu kembali apa sih alfa dan betanya, kalau lupa gitu misalkan ya, saya juga ya ingat-ingat lupa dia akan sama dengan min b per 2a. Ya kalau lupa ini kita ya yang perlu kita ingat bahwa kita bisa tuliskan menjadi bentuk seperti ini, sehingga kalau kita bandingkan yang di dalam kurungnya kita bongkar gitu, x kuadrat ditambah 2 alfa x ditambah alfa kuadrat ditambah beta. Dari perkalian ini dan ini adalah koefisien x, dia harus sama dengan ini. Jadi 2a dikali alfa harus sama dengan b. Oh, berarti alfanya adalah b per 2a gitu ya. Kemudian ketika ini dikalikan dan ditambah dengan ini, dia harus sama dengan konstanta. Oh, berarti a dikali alfa kuadrat ditambah betanya harus sama dengan c ya. Berarti si betanya adalah c dikurang a alfa kuadrat. Alfanya ini b kuadrat per 4a kuadrat. Jadinya c dikurang b kuadrat per 4a atau sama dengan 4ac dikurang b kuadrat per 4a. Nah, karena kita biasa mengatakan ini sebagai diskriminan, ini sama dengan minus diskriminan per 4a. Jadi kurang lebih kita tahu bahwa si fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu bisa selalu kita tuliskan sebagai a x ditambah b per 2a kuadrat dikurangi diskriminan per 4a ini ya. Nah, ketika kita menuliskan seperti ini ya bergantung kepada a-nya. Sepertinya lebih baik kita ngelihat yang konkretnya ya. Jadi dengan melihat bentuk seperti ini, seringkali kita bisa mengetahui apa nilai maksimum dan minimumnya ya. Oke, mungkin lewat sini juga lah. Kalau a-nya jika a-nya positif ya, berarti apa? Kalau a-nya positif berarti kan yang ini itu, yang ini dia kan nilainya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti ini sejelek-jeleknya nilainya 0. Berarti sejelek-jeleknya si fungsi ini itu bernilai minus d per 4a. Jadi kalau a-nya lebih besar dari 0, si fx-nya itu akan lebih besar sama dengan dari ini sejelek-jeleknya 0 min d per 4a. Ya, jadi kita tahu nilai minimumnya adalah ini. Ya. Kalau a-nya positif. Ya. Kalau a-nya negatif, berarti ini adalah dia bernilai lebih kecil sama dengan 0. Berarti sebesar-besarnya nilainya adalah ini. Nah, ini nggak harus dihafalin sebagai rumus ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita punya fungsi kuadrat, kalau kita tuliskan ada bagian kuadratnya plus konstan, kita bisa ngelihat maksimum dan minimumnya lewat ekspresi si fungsi tersebut. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi ini jangan dihafalin ya.
ini yang perlu diingat itu dari apa yang saya bilang adalah ketika si fungsinya itu kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya, kita bisa mengetahui nilai maksimum dan minimumnya, dan kita mungkin bisa melihat hal yang lain, ya. Itu aja ya. Ya, nanti lama-lama mungkin Anda juga bisa tahu rumus, tapi jangan menyengajakan Anda mereduksi ide yang tadi itu hanya menjadi sebuah rumus saja, ya. Oke, kita lihat soal misalkan apa. Oke. Fungsi ini mempunyai nilai minimum 21. Nah, kayak tadi kan, yang ini apa? Selalu non negatif. Non negatif ditambah 3B berarti ya tetap lebih besar sama dengan 3B. Berarti sekecil-kecilnya nilainya itu 3B. Berarti agar nilai minimumnya 21 ya 3B-nya sama dengan 21 gitu, ya. Dan memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Ya, ini cuma bilang informasi bahwa ketika X-nya ketika X-nya 0, Y-nya 25. Jadi 0,25 di kurva. Ya, oke, kita ulang lagi. Jadi sini Y sama dengan X min 2A kuadrat ditambah 3B. Yang ini non negatif selalu lebih besar sama dengan 0. Akibatnya ini semua akan lebih besar dari 3B. Atau dengan kata lain, si 3B itu adalah minimumnya. Ini minimumnya. Kenapa minimum? Karena semuanya lebih besar atau sama dengan nilai yang itu. Ya. Nah, kalau 3B minimumnya, sedangkan diberitahu bahwa minimumnya adalah 21, berarti B-nya sama dengan 7. Ya. Oke. Berarti sekarang kita bisa update fungsi kita, Y-nya itu sama dengan X min 2A kuadrat. Malah nggak perlu ya, apa deh. Tambah 21 ya, gini. Oke. Kemudian menurut informasi ini memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Gambarnya kayak gimana sih? Kurang lebih kita punya parabola, motong gitu katanya. Dan ini katanya 25. Nah, kalau itu 25 artinya si titik potongnya itu koordinatnya adalah 0,25. Berarti ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 25. Jadi 25 sama dengan 0 min 2A kuadrat tambah 21. Agar hasilnya 25, ya ini harus sama dengan 4. Harus 4. Berarti 4A kuadrat, ini kuadratnya ini sama dengan 4. A-nya sama dengan plus atau minus 1. Ya. Kalau A-nya plus minus 1, berarti B ditambah A itu sama dengan 7 plus minus 1. Ya, bisa bernilai 8, bisa bernilai 6. Ya. Ini jawabannya B. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, ini juga cukup penting. Oke. Jika fungsi kuadrat belah mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka nilai maksimum fungsi itu adalah, ya. Jadi kalau kita punya fungsinya itu katakanlah kayak tadi A, X tambah alfa kuadrat tambah
beta gitu misalkan ya, kayak gini misal ya. Nah ini berarti apa, kalau kita punya minus alfa gini ya, kalau kita punya x-nya ada di sebelah sini, min alfa tambah sesuatu, min alfa tambah u misalkan, dengan min alfa kurang u ya. Oke. Kalau ini dimasukkan ke sini, jadinya hasilnya apa? Hasilnya jadi u kuadrat ya. Kalau ini dimasukkan ke situ, hasilnya juga minus u kuadrat sama dengan u kuadrat ya. Artinya kalau kita bergerak sejauh jarak yang sama ke kiri atau ke kanannya minus alfa, maka si nilai fungsinya akan sama. Itu artinya si minus alfa ini sumbu simetri gitu ya. Jadi fungsi parabolanya ya bisa begini mungkin, atau bisa begini gitu. Tapi sumbu simetrinya di situ ya, di tempat ini. Jadi ketika kita menuliskan fungsinya seperti ini, kita tahu bahwa ini sumbu simetrinya itu di titik yang membuat nilai ini itu sama dengan 0, di x sama dengan min alfa ya. Ya bisa lewat ngafalin, tapi saya nggak menyarankan. Jadi idenya adalah ketika kita menuliskannya dalam bentuk ini, kita bisa mengetahui banyak informasi tentang si fungsi kuadrat yang kita miliki ya. Oke, itu gimana nih? Mempunyai sumbu simetri x sama dengan 3. Oh, berarti itu mengatakan ini kan apa? Koefisien x kuadratnya a. Berarti bisa dituliskan sebagai a x ditambah alfa kuadrat sama dengan tambah beta ya. Nah, katanya sumbu simetrinya x sama dengan 3. Oh, berarti di sini tuh harusnya x min 3 kuadrat ditambah sesuatu ya. Karena sumbu simetrinya di x sama dengan 3. Tadi ingat sumbu simetri itu adalah x sama dengan berapa yang membuat ekspresi di dalam kurung itu sama dengan 0 ya. Karena di x sama, karena sumbu simetrinya x sama dengan 3, berarti ketika x sama dengan 3, ekspresi di dalam ini sama dengan 0. Berarti ekspresi yang di dalam kurung itu harus x kurang 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan aja ini dengan ini. Agar mereka sama, berarti berapa nilai A-nya nanti dan berapa nilai betanya. Ya. Oke. Jadi pertama kita ingin membandingkan, ini kalau dibongkar jadi A x kuadrat min 6x tambah 9 tambah beta. Nah, kedua fungsi ini harus sama, berarti koefisien x kuadratnya sama, koefisien x-nya sama, konstantanya sama. Koefisien x-nya berapa ini? Ini 6 sama dengan yang ini min 6 kali a. Berarti ya mau nggak mau kita memaksa diri kita untuk mendapatkan a-nya sama dengan min 1 ya. Nah, kalau a-nya min 1, di sini konstannya di berapa? A kali 9 ditambah beta. Jadi A-nya barusan min 1 kali 9, min 9 ditambah beta harus sama dengan ini, A tambah 1. Tapi A-nya min 1, sama dengan 0. Oh, betanya sama dengan 9. Oke. Berarti si fungsinya menjadi A-nya min 1, betanya 9. Berarti gimana fungsinya? Berarti y-nya sama dengan min x min 3 kuadrat tambah 9. Nah, ini itu selalu non positif ya. Berarti dia akan 0 atau negatif. Karena dia akan 0 atau negatif, berarti setinggi-tingginya nilainya adalah 9. Berarti maksimum fungsinya itu adalah 9 ya. Jadi ini apa?
Ya, ini bisa dikerjakan dengan rumus, tapi maksud saya dengan berpikir dengan menggunakan akal sehat saja kita bisa apa? Mendapatkan solusinya gitu. Ya, jadi kalaupun kita nggak ingat rumusnya, kita bisa pakai akal sehat gitu. Nah, kalau pendekatan akal sehat ini Anda gunakan terus-menerus, nanti si rumus yang apa? Yang diperlukan juga nanti Anda akan ingat karena Anda berulang-ulang melakukan ini ya. Tapi nggak usah apa? Nggak usah mencoba menghafal mati rumus. Justru yang penting adalah Anda menangkap idenya apa sih sebetulnya. Kayak sumbu simetri itu idenya apa? Artinya bahwa si nilai fungsi di sebelah kiri garis tersebut, di sebelah kiri dan di sebelah kanan garis tersebut selalu sama gitu ya. Ya saya juga termasuk yang ngapalin dulu waktu sekolah, kayak sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Tapi nggak punya ini gitu. Waktu saya ngapalin itu nggak punya nggak punya pemahaman gitu. Sumbu simetri itu maksudnya apa gitu. Cuma hafal mati aja, sumbu simetri nyarinya begini, nilai maksimum nyarinya begini, nilai minimum nyarinya begini, dan selanjutnya ya. Dan itu sebetulnya nggak perlu dihafalin, asalkan kitanya mengerti dengan baik konsepnya, maka itu semua bisa didapat dengan alamiah gitu ya. Jadi kan kita pengennya si matematik ini cuma perpanjangan dari akal sehat kita gitu ya. Dan mungkin bagusnya menjadi bagian dari cara kita berpikir. Oke, kita lihat ada apa lagi. Nah, ini juga coba. Oke, mau nyoba dulu? Ya, silahkan. Jika fungsi belah dan belah mempunyai titik minimum yang sama, nilai P adalah... Jadi, kurang lebih idenya itu adalah paksa si fungsinya supaya berbentuk itu A dikurangi X min alfa kuadrat ditambah beta gitu ya. Atau A tambah apapun, A kali X kali kurung kuadrat ditambah konstan gitu ya. Oke, berarti kalau kita ini agar kita punya ekspresi seperti ini, berarti di dalamnya sini X min 2P kuadrat. Kenapa? Karena X kuadrat, kita dapatkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 2P untuk mendapatkan si min 4PX. Sisanya ya ngikut ya. Sisanya berarti berapa? 8P dikurangi 4P kuadrat. Kenapa ini ada minus 4P kuadrat? Karena dalam proses pengkuadratan ini kita menambahkan sesuatu yang ekstra yang tadinya nggak ada di situ. Jadi agar kita bisa memperoleh ini, kita nambahkan 2P dikuadratkan 4P kuadrat. Kan tadinya nggak ada 4P kuadrat di sini. Ya, berarti harus kita kurangkan lagi agar hasilnya tetap sama dengan yang semula. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa nilai minimumnya adalah ini. Ya. Nah, lakukan hal yang serupa untuk yang ini. Ya, ini saya sementara menghindari kalkulus dulu ya. Ya, Anda yang tahu kalkulus bisa juga sih bahwa misalkan minimumnya tercapai di min B per 2A. Atau terus nilai minimumnya berapa kayak gitu ya. Boleh-boleh aja. Oke, untuk yang kedua ini Y sama dengan X min P tambah 2 per 2. Ya, pokoknya kurang lebih
koefisien X dibagi 2 ya, ketika kita berusaha mencoba ya, dan hal tersebut bukan dogmatis juga ya, karena kita sering melakukannya, lama-lama kita tahu oh begini gitu ya. 2P tambah 4, kemudian kita perlu mengurangkan yang tadi kayak gini tadi lagi ya, dikurangi dengan kuadrat dari itu. Oke. Nah, agar minimumnya sama, kita perlu memastikan bahwa yang ini harus sama dengan yang ini. Ya, sudah itu ini cuma urusan menyelesaikan persamaan kuadrat aja. Atau bahkan misalkan kalau Anda malas, Anda bisa nyobain untuk P yang mana yang ini bernilai sama. Ya, bisa digabungkan antara antara Anda mengerti konsep dengan street smart gitu. Street smartnya di sini kebetulan adalah bahwa saya malas nih solving ini untuk P yang mana, toh nanti P-nya cuma ada satu yang benar ini di antara ya, karena kita punya soalnya pilihan ganda gitu ya. Ya, kita bisa cobain masukin satu persatu. P-nya sama dengan 2, 16 dikurangi 16, 0. Yang ini 8 dikurangi 4, nggak 0, nggak sama ya. Coba semuanya misalnya ya, seperti itu. Nah, lama-lama apa yang orang-orang bilang sebagai cara cepat itu ya Anda kembangkan sendiri gitu ya. Jadi bukan karena Anda ngapalin cara cepatnya punya orang lain, enggak. Itu karena si cara cepat itu karena Anda bisa melewati beberapa step yang seharusnya prosedur standarnya Anda lakukan, tapi karena Anda tahu ya bahwa ini harusnya seperti apa, Anda bisa lewati beberapa langkah gitu ya. Dari situ sebetulnya cara cepatnya ya. Oke, kita cek aja 2/3 apa betul 16/3 dikurangi 0 juga ya, 0 yang ini malah lebih males di oke lah, kita solve aja. 8P min 4P kuadrat sama dengan nggak salah nulis nggak? Oke. Kita kali 4 semua aja biar pecahan yang di bawah ini hilang ya. Kali 4 32P dikurangi 16P kuadrat sama dengan 8P tambah 16 dikurangi P tambah 2 kuadrat. P kuadrat ditambah 4P ditambah 4. Oke. Kita mau pindahin ke mana? Ke kiri semua. Ini ada min 16, di sini ada min 1. Jadinya min 15P kuadrat. Di sini ada 12P, di sini ada 32P. Jadi 20P. Nah, perlu hati-hati juga ngerjain seperti ini ya. Maksudnya nggak ada yang kelewat gitu. Saya juga sering kelewat. 20 jadi minus 20. Dibagi dengan min 5, 3P kuadrat dikurang 4P bagi min 5 plus 4 sama dengan 0. Nah, ini saya selalu nggak pernah menerapkan cara cepat begini. Mungkin ada cara cepatnya, dan mungkin saya bisa mencoba mengingat-ingatnya, tapi ya beda beberapa waktu ya. Saya nggak terlalu bother apakah saya pakai cara cepat atau enggak. Saya pakai cara lambat nih.
sebentar. Kok salah? 12 salah ya? Ada yang salah tandanya? Kok salah? Oh, ini bukan 20 ini tuh. Nah, ini harus hati-hati. 16 dikurangi 4, 12. Sorry. Ya Anda nanti lama-lama kalau banyak latihan sendiri mengenal juga Anda sering melakukan kesalahannya di mana, dan ya yang tadinya misalkan ini mau menghemat waktu, ya karena Anda tahu Anda sering melakukan kesalahan di situ, ya Anda mungkin kayak oke lah saya tuliskan lebih panjang sedikit, yang penting asalkan nggak melakukan kesalahan misalkan ya. Difaktorkan P-nya 2 atau P-nya min 3/2. Kok P-nya 2 bener? Tadi saya cek 48. Bentar. Kenapa ada yang salah apa? Salah tanda di sini. Bentar. Salah apa? 3P² dikurang harusnya 2. Bentar. 16 kurang 4, 12 pindah ke sana jadi min 12. Oh, tapi dibagi salah. Ini dibagi. maaf. Dibaginya jadi bagi berapa? Bagi 3 ya. Bagi min 3, 5P². Ini juga nggak habis dibagi 3, 60. Bentar. Ini juga salah kayaknya. 32 ini 4P 4P dikurangi 4. Aduh. Oke, biar nggak salah, jangan ceroboh. Paling nggak kita sedikit sederhanakan yang di sebelah kanan. Min 4P 4P min 4 tambah 12. Ini kali ya. Kok jelek ininya? Aduh, malas maktorinnya. 5 kali 3 kali 3 kali 4 biar jadi 28. Gimana caranya? Oh, gini ya. Gini sama ini. 18 sama 10. Ya, mungkin bisa ABC aja atau apa.
kita faktorkan, masing-masing ada 3P-nya, min 3P, 5P kurang 6. Dua kurang 3P, 5P min 6 sama dengan 0. Ya. P-nya sama dengan 2/3 atau P sama dengan 6/5. Ya. Nah, mungkin yang tadi kalau nyoba-nyoba dimasukin P-nya mungkin lebih cepat daripada betul-betul solve for P ya. Jadi ya Anda hitung-hitung sendiri Anda mau melakukan apa ya. Oke. Grafik fungsi kuadrat puncak memotong sumbu X jika X1, X2. Oke, coba. Matdas UM UGM. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx mempunyai titik puncak min 1,8. Ini kan titik puncak itu pertama anggaplah parabolanya gini ya. Titik puncak itu dia selalu ini enggak ya bisa begini bisa begini ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa si sumbu simetrisnya itu dia melalui puncak ya. Berarti apa? Si sumbu simetrisnya itu dia ada di min 1 ya. Ini X sama dengan min 1. Kenapa? Karena ini titik min 1,8 ya. Bisa gini bisa begini. Kita belum tahu persis parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Berarti si Y-nya itu karena sumbu simetrisnya di min 1, kita tahu dia akan menjadi berbentuk seperti A X ditambah 1 kuadrat. Dan ininya nilai minimum atau nilai maksimumnya itu 8. Jadi gini ya. Jadi kita tahu si fungsi kuadratnya bentuknya seperti ini ya. Memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y di mana? Bagi Muhammad Firdaus. Oke, coba difikirkan dulu yang ini. Nah, ini ini terkait dengan yang pertama kita pelajari ya, bahwa si penjumlahan dari akar. Ini berarti kan si X1 dan X2-nya itu akar dari polinom kuadratnya ya. Berarti penjumlahan akar-akarnya adalah koefisien minus koefisien X perkalian akar-akarnya adalah konstanta. Berarti dari sini kita tahu bahwa si X1 kali X2-nya itu adalah konstantanya. Dan ini konstanta dari sini itu berapa? Konstantanya sama dengan A ditambah 8 ya. Dan ini dibilang X1 kali X2 sama dengan min 3. Berarti konstantanya sama dengan
min 3. Berarti dari sini dan sini A-nya sama dengan min 11. Ya. Ya udah. Kalau kita tahu A-nya, kita kurang lebih tahu segalanya tentang si fungsi kuadrat ini. Ditanyanya apa? Maka grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y di salah lagi apa saya? Ketika X sama dengan 0, bentar, ada yang salah? Kenapa 6? Sorry. Maaf. Saya ceroboh. Si konstanta itu harusnya bukan hanya apa? Si X1 kali X2 itu dia konstanta kalau si koefisien X kuadratnya sama dengan 1 ya. Jadi ini harusnya apa? Umumnya itu X1 X2 itu adalah konstanta dibagi C per A gitu ya. Jadi ini harusnya ini konstantanya adalah 8 tambah A. Yang ini konstantanya adalah, jadi gimana? Kita kan pengen tahu A-nya justru. Gini maksudnya, sorry. Ini konstantnya kan 8 tambah A. X1 kali X2 itu sama dengan konstanta per A ya. Jadi min 3 sama dengan 8 tambah A per A. Oke. Min 4A sama dengan 8, A sama dengan min 2. Jadi ini min. Oke. Nah, sekarang ini harus hati-hati ya. Saya ceroboh ya. Saya ceroboh karena menggunakan formula itu harus hati-hati. Kalau salah ingat ya salah ya. Jadi A-nya sama dengan min 2, kemudian ditanyanya adalah ketika X sama dengan 0 berapa Y? Untuk X sama dengan 0, Y-nya adalah min 2 kali 1 tambah 8 sama dengan 6. Jadi kita dapatkan titik 0. Konstantanya 8 tambah A karena kalau ini dijabarin, yang berkontribusi ke konstanta kan cuma si 1 kuadrat. 1 kuadrat dikali depan A. A ditambah 8. Jadi konstantanya 8 tambah A. Wah, ternyata 50 menit lama juga ya. Coba yang ini. Nah, ini juga kalau pakai rumus mungkin nggak tahu.
Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif. Oke. Jadi bisa gini atau ini. Oke. Ini puncaknya di sini. Ya, ini gambarnya tidak sesuai dengan koordinat ya. Ini di sini titiknya 8,4 tapi mungkin perlu ini ya. Oke, nggak mungkin seperti ini kalau gitu. Nah, harus hati-hati. Kalau kita punya 8,4 katakanlah gini ya. Dia nggak mungkin terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas kan nggak akan motong sumbu nggak akan motong sumbu x negatif ya. Ini nggak mungkin gini. Kalau terbuka ke atas. Kalau titik puncaknya di 8, kan titik puncaknya ada di kuadran pertama ya. Ini nggak mungkin seperti ini. Jadi cuma mungkin di sini gini. Nah, kita tahu bahwa apakah ia terbuka ke atas atau terbuka ke bawahnya itu ditentukan oleh A ya. Nah, mungkin itu juga bagian dari hafalan kita. Anda biar lebih lengket mungkin ingin tahu alasannya kenapa si A yang memegang peranan penting, apakah si grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Oke. Jadi kita lihat kalau kita punya bentuk gini, A x min alfa kuadrat tambah beta misalkan ya. Jika A-nya positif ya. Kalau X-nya menuju tahingga, ini tahingganya secara informal aja ya. Kalau X-nya sangat besar ke kanan ataupun ke kiri ya, karena ini dikuadratkan ya tetap positif ya. Akibatnya dikalikan dengan bilangan yang positif tetap positif. Artinya apa? Artinya untuk X yang jauh ke kanan dan X yang jauh ke kiri, si nilai fungsinya sangat positif. Dan itu hanya mungkin kalau begini bentuk grafiknya ya. Nah, sebaliknya dengan cara yang sama, kalau A-nya negatif, si nilai ini akan sangat negatif. Kontribusi beta ini sangat kecil gitu. Akibatnya ketika X-nya jauh ke kanan dan X-nya jauh ke kiri, dia nilainya sangat-sangat negatif, jadi ke bawah gitu ya. Jadi pertama kita tahu bahwa A-nya harus negatif dari sini. Oke, terus apa lagi? Memotong. Nah, ini oke. Memotong sumbu X yang negatif. Berarti artinya ketika X-nya sama dengan 0, ketika ini Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0, X-nya negatif ya. Oke, kita lewat ini aja. Penjumlahan X1 tambah X2 sama dengan min B per 2A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang kita tahu A-nya negatif. Ya. Nah, sekarang kalau sumbu simetrisnya di 8 ya, maka akar yang satunya lagi berjarak yang sama dari 8 ke akar yang sebelah kiri dan dari 8 ke akar yang sebelah kanan. Tapi kita nggak perlu tahu persis berapa si akarnya. Yang tahu kita yang penting yang kita perlu ketahui adalah satu akarnya positif, satu akarnya negatif ya. Berarti kita bisa asumsikan X1 negatif, X2 positif. Oke. Nah, kalau X1 negatif, X1 negatif dan X2 positif, berarti ini apa hasil perkaliannya?
Berarti X1 kali X2 negatif. Nah, kalau C per A negatif dan A-nya negatif, C-nya berarti harus apa? Dari sini, ini kita tahu A-nya negatif. Ya. Kalau C-nya negatif, negatif bagi negatif, ya positif ya. Berarti C-nya harus positif. Ini berakibat C-nya positif. Oke. Nah, kemudian yang ini B-nya gimana? Nah, ini menarik nih. Oke. Si X1 tambah X2-nya nilainya gimana? Positif atau negatif? Atau bisa nggak kita tentukan nilai X1 tambah X2-nya? Coba gimana? X1 tambah X2-nya apakah bisa kita, kan ini kan yang satu negatif, yang satu positif. Hasil penjumlahan masih bisa positif, masih bisa negatif. Ini jarak dari sini ke sini harus sama dengan jarak dari sini ke sini ya. Katakanlah kalau ini misalkan jaraknya adalah, kita hitung sebagai jarak ya. Ini jaraknya adalah D ya. Berarti atau dengan kata lain si akarnya itu minus D ya. Yang satu minus D, yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi ke sini 8, ke sini 8 plus D. Ya. Sorry. Ya, kalau ditambah 8 plus D jadi ini 16 plus D. (16 plus D dikurangi D). Sorry, ini oh, habis ya. Jarak minus ke 0 lebih kecil. Nah, masalahnya lebih kecilnya itu saya nggak tahu apakah karena gambar saya ataukah gimana gitu ya. Oke, Anda lanjutkan sendiri ya. Coba bisa ini enggak? Saya barusan ngapain sih? Saya takut ini aja, saya takut terpengaruh oleh gambar yang saya buat ya. Ini kan saya gambarnya gini. Apa nggak dipengaruhi oleh gambar saya? Ya, enggak sih. Ya. Tapi saya saya menangkap intuisinya betul seperti itu, tapi saya masih belum punya justifikasi yang memuaskan buat saya. Kenapa kalau seperti itu begitu ya? Oke, ini penjumlahannya positif, berarti minus 2A-nya ini positif, berarti B-nya harus positif ya. Berarti A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Ya, nanti Anda cek lagi ya, yang penjumlahannya harus positif. Nah, ini soal yang bagus karena nggak perlu rumus apa-apa. Ini cukup menggunakan akal sehat. Oke.